sama-sama kita telah melaksanakan ibadah yang sangat mulia, ibadah salat maghrib berjamaah. Lantas kita berkumpul dan duduk bersama di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini, sambil menunggu masuknya waktu salat isya. Kita mendengar tausiah singkat yang mudah-mudahan banyak manfaat dan hikmah yang dapat kita petik. Tentunya salawat dan salam semoga senantiasa tersanjung sajikan kepada Nabi besar kita. Siapa nama Nabi kita? Muhammad bin siapa? Saya bertanya kepada Bapak ini. Muhammad bin apa, Pak? Bin Abdullah. Abdullah bin siapa? Bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin siapa? Empat orang di atas Nabi Muhammad kita nggak hafal. Ya. Tapi nama-nama orang hebat di dunia kita hafal. Lebih hebat mana? Nama keturunan Nabi kita dan keturunan manusia. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini saya dan kawan-kawan sangat bersyukur dan sangat bangga bisa duduk di hadapan saudara-saudara saya, bapak-bapak TNI, di dalam rumah Allah Jalla wa'ala dalam rangka mendengar tausiah agama. Saya sangat senang dan gembira. Saya menilai ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada saya. Dan saya berharap bahwa pertemuan kita di dunia, di malam yang penuh berkah dan di rumah Allah yang mulia ini, menjadi sebab kita bertemu kembali di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Nabi SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, ingin tahu akidah yang benar, ingin tahu cara ibadah yang benar, salat yang benar, wudu yang benar, dan segala bentuk ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah sebagian manusia berkumpul di rumah Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, agama Allah sesama mereka, melainkan turun kepada mereka sakinah, ketenangan ilahi. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat ikut duduk meliputi mereka. Ini memang tidak terlihat oleh kasat mata kita, tetapi harus kita imani karena berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberitakan bahwa majelis ilmu agama yang ada di rumah Allah dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah. Subhanallah. Kita bangga kalau bisa duduk dengan Bapak Panglima. Kita bangga tentunya kalau bisa duduk dengan Bapak Presiden, dengan seorang raja. Tentunya kita juga tidak kalah bangga bisa duduk di majelis ilmu agama yang Nabi katakan mereka duduk bersama malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullah fi man indah, nama-nama mereka Allah sebut-sebut di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini keutamaan mengangkat langkah untuk mencari ilmu agama dan berkumpul di rumah Allah. Di sebagian waktu kita mempelajari agama Allah, tapi syaratnya ikhlas, bukan karena takut komandan, takut kalau nggak hadir jebur malam ini nggak dapat pahalanya. Pahala ini didapatkan kalau ikhlas karena Allah.
Perintah Bapak Komandan sebagai peringatan. Alhamdulillah Bapak Komandan mengingatkan saya dengan Allah. Mudah-mudahan ibadah yang saya lakukan mengalir 100% kepada beliau tanpa mengurangi pahala saya. Ini tidak mengapa. Tapi kalau dia sholat, dia hadir karena takut komandan, pahala nggak dapat. Karena nggak ikhlas. Tapi kalau niatnya semata-mata karena Allah, ingin meraih surga Allah, ridha Allah, dan kebetulan komandan mengingatkan, maka pahala ini dia peroleh dengan sempurna, dan seluruh anggota yang hadir pahala mereka mengalir kepada Bapak Komandan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kenapa demikian? Nabi bersabda, "Man da'a ilal huda kana lahu ajruha wa ajru man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an." Barang siapa yang mengajak kepada sebuah petunjuk, kepada sebuah amal saleh, dia mendapatkan pahala mengajak dan pahala seluruh orang-orang yang mengikutinya, mengikuti ajakannya. Masya Allah. Berapa ratus malam ini yang hadir? Berapa ratus? Kurang lebih berapa ini? 100. Semua pahala Bapak yang berada di sini kembali kepada komandan-komandannya tanpa mengurangi pahala Anda semua. Karena komandan yang menyuruh hadir. Kembali kepada semua komandan. Nabi menyatakan barang siapa yang menyuruh kepada kebaikan, kepada sebuah petunjuk, dia mendapatkan pahala mengajak dan pahala seluruh orang yang mengikuti ajakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi wizruha wa wizru man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a. Tetapi barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kepada kesalahan, kepada pelanggaran, maka bagi dia dosa mengajak dan dosa orang-orang yang melakukannya. Gara-gara dia nggak sholat, maka seluruh anggota yang nggak sholat, dosanya ditanggung oleh dia sempurna tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Dan saya ketahui di batalion ini, alhamdulillah, Bapak Komandan memberi aturan dan memberi waktu-waktu yang sangat bebas untuk sholat 5 waktu. Yang lagi piket nggak bisa jamaah, setelah itu bisa sholat sendirian. Maka Bapak Komandan di hari kiamat udah selesai di hadapan Allah. Anggotanya nggak sholat bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah di hari kiamat. Karena sudah diatur waktunya. Waktu-waktu sholat ada, diperbolehkan untuk sholat. Baik secara jamaah ataukah sendirian. Tetap nggak sholat, komandannya selesai di hari kiamat. Udah ada jawaban di hadapan Allah. Ya Allah, saya bolehkan mereka sholat, tapi mereka nggak sholat. Dan kalau mereka sholat, maka pahala sholat mereka 100% mengalir ke Bapak Komandan tanpa mengurangi daripada pahala mereka sedikit. Subhanallah, indah sekali Islam ini ya. Dan subhanallah, memang ketentraman hati itu adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Hati kita nggak akan pernah tentram dan nyaman dengan selain Allah. Allah berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, hati ini hanya nyaman dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kita melihat sekarang betapa banyak orang menghamburkan hartanya, menghabiskan uangnya. Tujuannya hanya untuk menenangkan dan menenteramkan jiwa. Ingin mencari ketenangan hati. Sehingga enggak puas di Bali ke Sabang. Kurang puas di Sabang, kurang mantap, pergi ke Lombok. Enggak puas juga dengan pemandangan yang ada di Indonesia, pergi ke Korea, pergi lagi ke negara lain. Pulang hati juga masih senang. Karena maksiat enggak pernah membuat hati tenang. Zina, baiklah, kalaupun nikmat enggak lebih dari 5 menit. Kalau sampai 5 menit tahannya. Ya, kenapa ketawa? Pengalaman ya? Walaupun dia berzina 5 menit nikmatnya, setelah itu gelisah lagi. Dia minum, cuma ketika minum aja fly, itu pun gak nyaman. Setelah itu tetap kembali lagi, gelisah lagi. Dan setiap maksiat selalu menyuruh kepada maksiat yang lain. Maksiat minuman keras menyuruh kepada perzinaan, menyuruh kepada perjudian, dan seterusnya.
Dan maksiat nggak pernah membuat hati tenang. Tapi kalau ibadah, sholat, nggak ada orang habis sholat saya semakin gelisah, nggak ada. Saya habis sholat semakin bingung, semakin gelisah, semakin galau, tidak ada. Orang yang sedang gelisah, galau, sholat, keluar dari sholat, hati lebih nyaman. Oleh karena itu, sebuah rumah tangga yang agamis selalu tentram, selalu penuh dengan mawaddah, rahmah dan sakinah. Sebagai contoh, lagi cekcok, suara azan, suami pergi ke masjid, sholat, istri pun sholat. Pulang suami dari masjid, jumpa sama istri, udah beda tentunya isi hatinya, ya kan? Yang tadinya mungkin hampir menampat istrinya, begitu selesai sholat, ingat di sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Pas pulang, walaupun nggak minta maaf sama istrinya, atau istri nggak minta maaf sama suami, paling tidak udah lebih dingin, udah lebih mending. Tapi coba kalau jauh dari Allah, lagi azan, lagi dikumandangkan, dia bisa jadi menampar istrinya, sehingga rumah tangganya tidak pernah berada di dalam sakinah, mawaddah dan rahmah. Nabi menyatakan, hubbiba ilayya minad dunya at-tibbu wan nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Allah percintakan, Allah menanamkan kecintaan di dalam hatiku terhadap dunia ini, wanita dan wewangian. Cinta wanita boleh dan diperintahkan selama tidak melampaui batas. Ibu kita wanita, anak-anak kita wanita, istri kita wanita. Tapi kalau istri orang dicintai itu nggak boleh. Nabi katakan dalam urusan dunia, hatiku dibuat oleh Allah cinta kepada wanita dan wewangian. Tapi ketenangan jiwaku hanya ada di dalam salat. Subhanallah. Nabi sebutkan ketenangan jiwa hanya ada ketika salat. Nyaman, tentram, bahagia. Tadi pada khutbah Jumat, secara ringkas saya telah menjelaskan hakikat hidup kita di dunia ini. Bahwa hidup kita di dunia ini, kita semakin hari semakin dekat dengan kuburan. Semakin waktu berjalan, semakin dekat dengan malaikat maut, dan semakin berkurang jatah hidup kita. Semakin berkurang jatah hidup kita. Tidak ada istilahnya. Dan sebelumnya saya ingatkan, apabila ada pertanyaan silahkan ditulis, nanti kita jawab setelah sholat isya. Kalau memang waktu isya, setelah isya masih dilanjutkan. Masih dilanjut setelah isya? Lanjut? Lanjut. Baik, pertanyaan akan saya jawab insyaallah ba'da isya. Ya, silakan bertanya dan ditulis, nanti dikumpulkan di sini. Baik. Bahwa tidak ada istilah berjalan di tempat. Kita kan sering berdengar berjalan di tempat. Ini orang berjalan di tempat. Ini dalam urusan dunia, ya kan? Bisnisnya nggak jalan dikatakan berjalan di tempat. Sebenarnya setiap manusia yang hidup di dunia nggak ada istilah jalan di tempat. Apakah yang sedang tidur, duduk, berdiri dan berlari tetap berjalan ke depan, ya, dalam artian semakin hari dia semakin dekat dengan surga atau semakin dekat dari neraka. Dia semakin dekat dari mungkar dan nakir. Dia semakin dekat dari nikmat kubur atau azab kubur, bukan semakin jauh. Subhanallah. Kita semua takut mati, ya kan? Sifat manusia, ada yang tidak takut mati. Hah? Sehebat apapun setahu saya, nggak ada orang berani mati, ya kan? Betul nggak? Lihat aja kalau latihan, baik militer Indonesia maupun militer luar Indonesia. Pas latihan luar biasa, tetap pas perang aslinya kepala ke bawah. Betul nggak? Betul kan? Nggak ada yang perang kayak film yang di depan tanpa bersembunyi. Yang nembak langsung tanpa bersembunyi hanya di film Rambo, itu pun film. Cuma Rambo yang perangnya seperti ini, ya, nggak sembunyi. Cuma Rambo, itu pun di film. Karena memang Amerika menangnya cuma di film Rambo aja, cuma di film. Rata-rata takut mati. Padahal yang mesti kita takuti bukan kematian. Kenapa? Karena yang namanya kematian, kita takut ataupun tidak, dia tetap datang, ya kan? Tapi yang perlu kita takuti apa setelah kematian, itu yang perlu kita
takuti. Adapun kematian, dimanapun kita berada, dimanapun kita bersembunyi, ia tetap datang. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendapati kalian, sekalipun kalian bersembunyi di belakang benteng yang sangat kokoh. Pelor yang keluar itu udah ada namanya masing-masing, nggak akan tertukar dan tidak akan meleset dari takdir. Pelor yang keluar sudah ada ketentuannya, ini akan terletak di kepala atau di dada atau di paha, nggak akan tertukar dan tidak akan meleset. Bisa jadi orang yang setiap harinya bertempur, meninggalnya bukan di medan perang. Bisa jadi orang yang nggak pernah bertempur, meninggalnya di medan tempur. Itulah kematian. Seperti saya sebutkan tadi, Khalid bin Walid bertempur aja sebelum Islam dan setelah Islam, meninggalnya malah di atas tempat tidur. Itulah kematian. Ada seorang hebat preman dibunuh oleh anak SD, padahal dia telah membunuh orang-orang yang hebat dan kuat, tapi mati di tangan anak yang nggak tamat SD terkadang. Itulah kematian. Tidak ada yang mampu mencegahnya. Kalau Allah sudah perintahkan malaikat maut, cabut tanpa pandang bulu dan tanpa surat peringatan. Seperti yang saya katakan tadi, yang mengerikan bukan kematian. Setelah kematian, itu yang paling mengerikan. Setelah kematian ada alam barzakh. Kehidupan kita di alam barzakh bisa jadi lebih lama daripada di dunia. Kalau di dunia ini, kata Nabi, inna a'maru ummati baina sittina wa sab'in wa qalilun man jawaza dzalik. Mayoritas umatku antara 60 hingga 70. Bapak-bapak pensiun di umur berapa? Hah? 58. Tunggu 58 baru salat. Kalau sempat 58. Kalau umur 25 nikah belum, masih bujang lapuk udah meninggal. Nah, gimana? Masih bujang lapuk lagi, meninggal tiba-tiba, enggak sholat lagi. Nabi katakan, umur mayoritas umatku antara 60 hingga 70. Wa qalilun man jawaza dzalik. Sedikit dari umatku yang umurnya melewati 60 atau 70. Ada yang lewat 70, tapi kata Nabi sedikit. Dan survei sensus penduduk telah membuktikan bahwa mayoritas manusia meninggal di umur muda antara 20 hingga 40. Jarang kita mendengar orang meninggal umurnya udah tua. Ada, tapi meninggalnya orang yang di bawah umur 50 tahun itu jauh lebih banyak daripada meninggal orang yang umurnya sudah di atas 40 atau 50 tahun. Dan Nabi menyatakan sangat sedikit yang umurnya lewat 70. Taruhlah lewat. Paling tinggi 100 tahun lah. Bapak-bapak pernah lihat orang umur 100 tahun? Jumpa langsung pernah? Pernah? Di mana? Di rumah. Siapa? Masya Allah. Masih hidup? Masya Allah. Meninggal di umur 100 tahun? 115. Masya Allah. 100, mudah-mudahan ya menjadi bekal buat beliau di dalam kuburnya. Toruk dah ada lewat. Paling 1-2 kan. Kalau kita survei Aceh, mungkin nggak lebih dari 5 orang. Kalau ada yang umur di atas 90 tahun, yang di atas 100 tahun. Kalau kita survei Aceh ini semuanya, mungkin nggak lebih dari 5 orang. Itu kalau hidup kita panjang di dunia ini. Nah, di alam barzakh bisa 1000 tahun, 1.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun. Kita di dalam kubur hanya merasakan siksa dan memperoleh nikmat. Tidak ada yang ketiga. Enggak disiksa, diberi nikmat. Enggak diberi nikmat, disiksa. Subhanallah. Dengan sebuah persiksaan yang belum pernah kita lihat di dunia, yang pasti lebih keras dan lebih mengerikan serta menyakitkan dari seluruh penyiksaan yang paling parah yang ada di dunia ini. Nabi sebutkan ada seorang hamba di dalam kuburnya disiksa oleh malaikat dengan dipukul palu di badannya, maka seluruh tulang menulangnya hancur.
Kemudian dikembalikan lagi. Diperlihatkan kepadanya api neraka yang menyala-nyala, yang membakar dan membuat dia panas dalam kuburnya. Setelah alam barzakh belum selesai, masih ada yaumul mahsyar, hari kebangkitan. Nabi katakan yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla. Manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, tidak berpakaian sehelai pun, tidak pula beralas kaki, dan tidak dikhitan. Apa yang terbayang bagi saudara-saudara ketika mendengar hadis Nabi di atas? Nabi katakan dibangkitkan telanjang bulat, laki wanitanya, tidak berpakaian sehelai pun, tidak beralas kaki, dan tidak disunat. Apa kira-kira yang terbayang? Hah? Kira-kira pertanyaan apa yang timbul dari kita? Kalau saudara, kira-kira apa pertanyaan yang timbul? Hah? Apa? Ada? Timbul pertanyaan dari Aisyah. Siapanya Nabi Aisyah? Istri Nabi SAW yang paling muda. Ya, istri Nabi SAW yang paling muda, yang paling dicintai oleh beliau setelah Khadijah. Ketika beliau mendengar hadis ini, timbul pertanyaan dari beliau. Dibangkitkan telanjang bulat, laki wanita, enggak berpakaian sehelai pun, tidak beralas kaki, tidak disunat. Beliau bertanya, Ar-rijal wan nisa ala yanzuru ba'dhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, kondisi yang demikian, lelaki dan wanitanya, tidakkah wanita akan melihat kepada aurat lelaki? Dan tidakkah lelaki nanti akan melihat kepada aurat wanita? Kalau di dunia kan gitu kan? Astagfirullah. Tapi ini dibuka, astagfirullah. Ya, nggak lihat sayang. Bahkan temannya, wah rugi kau, nggak lihat. Masya Allah. Ada kalimat Masya Allah lagi. Udah maksiat bilang Masya Allah lagi. Ya. Walaupun astagfirullah ini belakang tangan. Astagfirullah. Kan kata Nabi, pandangan pertama nggak apa-apa, tapi pandangan pertamanya udah 1 jam. Itu bukan pertama lagi, pertama dan terakhir. Nah, di dunia kan seperti ini. Itu manusiawi kan? Wanita condong kepada laki-laki, lelaki condong kepada wanita. Kalau enggak, LGBT namanya. Ya kan? Dia laki, enggak punya condongan. Saya enggak suka, enggak ada cenderung wanita LGBT. Makanya ketika Nabi katakan manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, tidak berpakaian sehelai pun, Aisyah langsung bertanya, lelaki wanitanya seperti itu ya Rasulullah? Tidakkah membuat lelaki memandang aurat wanita nantinya, dan wanita memandang aurat lelaki ya Rasulullah? Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Ya Aisyah, al-amru asyaddu min dhalik. Wahai Aisyah, hari kiamat hari yang sangat genting. Matahari sejarak 1 mil di atas kepala mereka. Mereka tidak lagi memikirkan hal-hal yang seperti itu. Itu nggak teringat lagi bagi mereka. Yang teringat bagi mereka, bagaimana saya di surga dan bukan di neraka. Itu saja yang mereka fokus. Setelah mereka berada di padang mahsyar, tidak ada tempat berteduh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Mereka menunggu waktu dihisab, perhitungan amalan. Allah sebutkan satu persatu. Hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini, di tempat ini kamu melakukan maksiat ini dan itu. Kamu bersembunyi di sini buat maksiat ini dan ini. Satu persatu Allah sebutkan. Tidak ada yang terluput dari Allah. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak pernah lupa. Setelah itu ditimbang amal soleh dengan amal kejelekan. Kalau amal soleh yang lebih berat, maka dia akan beruntung. Tetapi kalau sebaliknya, maka dia akan merugi. Setelah itu ada perintah untuk mengambil buku catatan amalan. Setelah itu ada perintah melewati as-sirat, jembatan. Wa in minkum illa wariduha, kata Allah. Semua kalian diperintahkan untuk melewati jembatan tersebut. Kata sahabat Abu Musa, as-sirat tersebut yang ada di hari kiamat, yang semua kita akan melewatinya, diperintahkan untuk melewatinya. Kata beliau, adak minasya'ar wa ahad minas-saif. Lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang samurai. Di bawahnya api neraka yang menyala-nyala, dan di atasnya ada duri-duri yang menyambar. Kira-kira bagaimana kita bisa melewatinya?
Kalau kita pikirkan dengan pikiran kita yang ada di dunia sekarang, nggak sampai, nggak mampu kita mikir. Gimana kita mampu memikirkan? Jembatan lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut, di bawahnya api neraka yang menyala-nyala, di atasnya duri-duri yang sangat besar yang akan melahap siapa yang diperintahkan oleh Allah. Nggak terbayang, memang nggak terbayang. Itulah perkara gaib. Tetapi Allah menyatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat orang-orang muttaqin, hudal lil muttaqin, beriman akan berita-berita gaib dalam Al-Qur'an dan hadis. Nabi sebutkan di antara manusia ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang secepat mata memandang, ada yang secepat kuda, ada yang secepat manusia yang lari, ada yang terjatuh tersungkur ke dalam api neraka yang ada di dalamnya. Kalau kita lewat as-sirat tersebut, nanti di sana ada lagi jenjang al-a'raf namanya. A'raf itu sebuah tempat antara surga dan neraka, yaitu hamba Allah yang memiliki amal soleh dan memiliki amal jelek yang setara dan sama beratnya. Dia tidak langsung dimasukkan ke dalam surga karena amal kejelekannya juga seberat amal soleh, dan dia tidak langsung dimasukkan ke dalam neraka karena amal solehnya juga seberat amal kejelekannya. Sampai Allah putuskan, di situ ditegakkan kisas. Setelah diputuskan baru dia dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka dulu. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam surga. Kita semua tahu bahwa seorang mukmin yang muslim, benar-benar muslim, ya salat 5 waktu, walaupun dia masuk ke dalam neraka, dia nggak akan kekal dalam neraka. Aduh enak, alhamdulillah. Katanya kalau masih muslim, masih mukmin, walaupun masuk ke dalam neraka tapi nggak kekal di dalamnya. Emangnya enak di neraka Allah? Kita bilang alhamdulillah. Satu hari dalam neraka Allah paling pendek, Allah katakan ka'alfi sanatim mimma ta'udun, seperti 1000 tahun di dunia ini. Itu satu hari paling pendeknya. Sebagian hari yang lainnya Allah katakan khamsina alfasanah, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Saya yakinnya tidak ada anggota di sini mampu berdiri di depan, berdiri aja, nggak usah di bawah matahari, selama 24 jam, nggak boleh bergerak, nggak boleh duduk. Ada yang mampu 24 jam berdiri aja? Saya kira nggak ada yang mampu, ya kan? Kecuali robot. Padahal cuma 24 jam. Bagaimana dengan 1000 tahun? Siapa yang mampu? Sebagian hari yang lainnya Allah katakan khamsina alfasana, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Siapa yang mampu? Dan Nabi bersabda, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah la rajulun yudha tahta rijli jamratan fayaghli minhuma jibahu. Hamba Allah yang paling ringan siksaannya. Coba jamaah perhatikan. Nabi tidak menyebutkan yang paling keras siksaannya. Yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang baru diletakkan 2 bara api di bawah kakinya. Yaghli minhuma jibahu, meleleh dan mendidih otaknya. Subhanallah. Dia pun menyangka bahwa dirinya penghuni neraka yang paling keras siksaannya, padahal dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Panasnya api dunia, kalau kaki yang dibakar nggak sampai otak ikut meleleh dan mendidih. Subhanallah. Na'udzubillah, api neraka Allah belum dimasukkan ke dalam api neraka, belum dituangkan nanah penghuni neraka ke dalam mulutnya, baru diletakkan 2 bara api, itu pun di bawah kakinya, bukan ke dalam mulutnya. Otak ikut meleleh dan mendidih. Itu yang paling ringan. Dan satu hari yang paling pendek dalam neraka seperti 1000 tahun di dunia ini. Subhanallah. Kita akan memilih terikat sementara, tidak bebas sementara. Setelah itu kita akan bebas selama-lamanya. Ataukah kita memilih bebas sementara, setelah itu kita tersiksa selama-lamanya? Orang yang bijak pasti memilih yang mana? Yang mana? Yang terikat, teruji sementara, setelah itu bebas dan bahagia selama-lamanya. Iya kan?
Dalam nggak usah urusan akhirat, urusan dunia aja kita kayak gitu. Kita bersusah payah dulu lah, tinggal di rumah kecil, rumah yang besar kita jual aja untuk buka usaha, untuk sekolah lagi. Kenapa? Ada harapan, kebahagiaan, kesuksesan setelah kesengsaraan tersebut. Padahal walaupun kita bahagia di dunia, sebahagia-bahagianya kita di dunia, tetap kita nggak akan pernah bisa melupakan hari-hari kesempitan, hari-hari yang pedih, hari-hari yang kita diuji oleh Allah dalam hari-hari tersebut yang pernah kita lalui, ya kan? Andai kata hari ini kita dapat uang 1 miliar, rumah yang sangat besar, dapat bidadari, tetap kita nggak bisa melupakan hari-hari kepedihan sebelumnya, betul nggak? Hari-hari kesulitan sebelumnya, betul nggak? Tapi di akhirat beda. Mari kita dengarkan hadis Nabi yang berikut ini. Riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Yu'ta yaumal qiyamah bi an'ami ahli dunya min ahli nar." Di hari kiamat nanti ada satu orang yang paling bahagia hidup di dunia. Dari sisi fisik paling sempurna, harta paling kaya, tahta paling tinggi, tapi dari penghuni neraka karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, dicelup ke dalam surga, diangkat ke dalam neraka, diangkat. Setelah itu yang namanya dicelup tentunya sebentar, kalau lama namanya direndam, bukan dicelup. Dicelup kemudian diangkat dalam neraka, baru dicelup nih, belum diberikan minuman nanah penghuni neraka, belum disobek mulutnya karena enggak puasa, belum dibakar kemaluannya karena berzina, belum lagi, baru dicelup. Ini orang Allah tanyakan kepadanya, "Hal ra'aita khairan qat?" Apakah selama kamu di dunia kamu pernah lihat kebaikan? Pernah dapat nikmat? Ini siapa? Orang yang paling banyak, paling sempurna nikmat di dunia. Istri paling cantik, paling banyak, kaya paling kaya, fisik paling sempurna, tapi dari penghuni neraka. Begitu dicelup di dalam neraka, kemudian Allah tanyakan kepadanya, "Apakah kamu pernah mendapatkan nikmat ketika di dunia?" Apa jawaban dia? "Wallahi ya Rabb, ma ra'aitu khairan qat wa ma marrat bi ni'matun qat." Ya Allah, selama aku di dunia, aku enggak pernah dapat kebaikan. Aku kan pernah mendapatkan nikmat. Kata para ulama, bukan karena dia berdusta, karena enggak ada yang mampu berdusta di hari itu. Semua anggota badan akan berbicara, tangan ini, tangan kiri, kaki, ini semua akan berbicara menjadi syekh. Tetapi karena dahsyatnya neraka Allah, yang mana dia baru dicelup ke dalamnya, membuat dia lupa seluruh nikmat, seluruh kebahagiaan yang pernah dia lalui selama di dunia. Subhanallah. Kita di dunia walaupun dapat cobaan yang sangat besar, tapi ketika sedang sedih kita masih bisa mengingat hari-hari indah sebelumnya, ya kan? Tapi neraka Allah baru dicelup, dia lupa, dia langsung lupa terhadap kenikmatan yang pernah dia rasakan selama dia hidup di dunia. Subhanallah. Sebaliknya kata Nabi, Allah datangkan orang yang paling sengsara hidup di dunia. Kiri paling kiri, fisik paling enggak sempurna, paling banyak cobaannya, min ahli jannah, tapi dia penduduk surga Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul ketika di dunia, dicelup ke dalam surga. Kemudian Allah tanyakan kepadanya, "Hal ra'aita syarran qat wa hal marrat bika buksatun qat?" Wahai hambaku, apakah ketika di dunia engkau pernah melihat kejelekan? Apakah engkau pernah mendapat musibah? Dia menjawab, "Wallahi ya Rabb, ma ra'aitu syarran qat wa ma marrat bi syiddatun qat." Ya Allah, selama aku di dunia, aku enggak pernah lihat kejelekan dan aku tidak pernah mendapatkan musibah. Subhanallah. Padahal dia baru dicelup, baru dicelup ke dalam surga, baru sesaat. Saking indahnya surga membuat dia lupa seluruh musibah, seluruh kesempitan yang pernah ia lalui ketika di dunia, dan dia penghuni dunia, penduduk dunia yang paling sengsara hidup di dunia dari sisi dunia. Inilah yang namanya surga. Tapi kita di dunia, sebesar apapun nikmat,
sebahagia apapun kita, tetap nggak bisa melupakan hari-hari yang penuh dengan kepedihan dan kesempitan. Oleh karena itu Nabi menyatakan dalam hadis qudsi bahwa nikmat dalam syurga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Nikmat-nikmat Allah yang ada di dalam syurga, yang Allah siapkan kepada hamba-hambanya yang soleh, itu belum pernah terbesit dalam hati manusia. Belum pernah keindahannya itu terdengar oleh mereka dan terlihat oleh mata mereka. Sehebat apapun nikmat, keindahan dunia yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, yang pernah kita bayangkan, ketahuilah nikmat yang ada di dalam syurga lebih hebat, lebih bagus, beribu-ribu kali lipat dari itu semuanya. Kalau demikian, apakah kita ingin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu semua kita akan takut kepada Allah. Semua kita akan takut dari neraka Allah, akan rindu syurga Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang harus kita lakukan? Allah dan Rasulnya setelah menerangkan indahnya syurga dan ngerinya neraka, Allah dan Rasulnya menjelaskan ini syurga, ini jalan syurga, ini jalan neraka. Dan kita diberi akal, diberi ikhtiar untuk memilih. Pilihan ada di tangan kita, akibatnya tanggung masing-masing di akhirat nanti. Ingin masuk syurga tapi nggak mau meniti jalan menuju syurga. Ingin masuk syurga tapi yang dia tempuh jalan neraka, gimana mau masuk? Nabi menyatakan, man khafa adlaj wa man adlaj balaghal manzil. Ala inna sil'atallahi al-ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Orang yang takut dia akan berlari. Orang yang lari cepat pasti akan cepat sampai tujuan. Kalau ada dari sini berjalan ke jalan depan, satunya jalan santai, satunya lari, mana yang lebih duluan sampai? Yang lari, ya kan? Maka lihat bagaimana Nabi berbicara dengan kita. Bagaimana keseriusan Nabi untuk menanamkan kerinduan kepada surga di dalam hati kita dan takut kepada neraka Allah. Nabi katakan orang yang lari akan sampai tujuan dengan cepat. Maka ketahuilah sesungguhnya pembendaharaan di sisi Allah itu, nikmat yang ada di sisi Allah, balasan di sisi Allah itu sangat mahal. Ketahuilah dia adalah surga. Menunjukkan bahwa ingin peroleh surga harus berjuang, harus berusaha. Ini maunya muda hidup bebas. Apa yang saya mau ada. Tua senang, mati masuk surga. Emangnya surga punya nenek lo? Maunya kayak itu. Emangnya surga punya nenek kita? Bisa kayak gitu. Muda hidup bebas, nggak ada aturan. Perbuat apa yang kita suka. Muzina oke, judi oke. Pas sudah tua, hidup saya udah tenang, udah nyaman, harta banyak, simpanan banyak. Mati langsung masuk surga. Emangnya surga punya nenek kita? Emangnya di dalam surga ada orang dalam di situ? Ada orang dalam di situ? Tolong ya anak saya duluan yang masukin. Nggak bisa. Hanya dengan amalan yang kita punya. Makanya kata penyair Arab, tarjun najata wa lam taslut masalikaha fa inna safinata lam tajri 'ala al-yabasi. Kamu ingin surga, kamu ingin kesuksesan dunia akhirat, tapi enggak mau menempuh jalannya. Kapal yang ada di laut enggak akan mungkin berlayar di atas darat. Ingin masuk surga, tapi sifat Abu Lahab. Ingin masuk surga, tapi sifat Abu Jahal. Ingin masuk surga tapi enggak sholat. Maka berikut ini secara ringkas pintu-pintu surga yang sangat banyak, yang sangat besar. Kita semua tahu bahwa dalam beberapa hadis Nabi menyebutkan bahwa surga memiliki berapa pintu? 10. Bonus duanya ya 8. Berarti duanya bonus gitu. Ada 8 pintu Pak. Yang bilang 10 mungkin bonus 2 dari beliau ya. Kalau neraka
Ada berapa pintu? 7. Subhanallah. Kalau neraka yang memiliki 7 pintu, dari seluruh pintunya kita bisa masuk. Sedangkan neraka Allah yang memiliki 8 pintu, dari satu pun dari pintu tersebut kita nggak bisa masuk. Kan sedih. Karena memang sebagian orang kayak gitu. Kalau untuk surga dibuka pintu, dia nggak mau masuk. Tapi kalau untuk neraka pintunya tertutup, lewat jendela pun boleh. Betul nggak? Pintunya tertutup, lewat atap pun boleh kalau untuk neraka. Tapi surga pintu gerbang dibuka. Gratis masuk surga kan gratis, ya kan? Masuk neraka bayar. Pilih neraka, bijak nggak tuh orang? Bijak nggak? Surga gratis. Kok gratis, Ustaz? Salat bayar nggak? Ada yang sholat sini bayar Bapak Komandan? Nggak ada saya kira. Ya kan? Setiap kali sholat nyetor Komandan ke Danru 500.000. Nggak ada. Ya, puasa gratis, nggak perlu bayar. Neraka bayar. Zina bayar nggak? Hah? Kok tahu? Kok tahu? Allah musta'an. Dengar-dengar ya. Iya. Judi bayar nggak? Kok tahu? Hah? Ya, dengar-dengar. Masya Allah Bapak ini beliau. Ya. Judi bayar. Minuman keras bayar juga. Ya kan? Bayar juga. Tapi dia pilih surga yang gratis gak mau, surga neraka bayar mau. Bijak itu orang. Pintu surga terbuka, nggak mau masuk. Neraka lewat jendela pun boleh. Ini yang perlu kita renungi. Karena waktu yang telah habis, maka insyaallah taala pada isya kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ada di sini. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Padahal saya belum masuk pada inti pembahasan, yaitu hal-hal yang besar yang akan memasukkan seorang ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan yang lain di waktu yang lain untuk membahas hal tersebut. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, di malam yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, dengan komandan-komandan yang mulia dan yang kami cintai. Kita memohon kepada Allah agar kembali mengumpulkan kita dan mempertemukan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.